Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, berkumpul bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan selamat datang bersama-sama dengan kita bersama saudara-saudara kita yang pulang kampung ya, mudik, dan dapat beribadah bersama-sama meninggikan nama Yesus. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau bawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, pujian dan syukur. Kami bawa pujian kami dan syukur kami kepada Tuhan. Padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ini hidup kami sebagai persembahan pada Tuhan. Ku tahu hidupku
Tuhan, sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Hidup saya dan saudara dalam penyembahan. Layaklah kita menyembah Dia. Layaklah kita mempersembahkan kehidupan ini hanya untuk Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidupku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Segenap hidupku bersembahkan. Terus, haleluya, aku tahu hidupku. Persembahkan Tuhan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidup kami persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami membawa seluruh pujian kami membawa seluruh ucapan syukur kami dan seluruh hidup kami pada pagi hari ini ya Tuhan, di altar-Mu, di mezbah-Mu yang kudus sebagai persembahan. Kami yakin dan percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami di saat kami beribadah, memuji, mempermuliakan nama Engkau. Lawatan sorgawi terjadi atas setiap kami pada pagi hari ini. Pimpin dan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Mengurapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Mengurapi seluruh jemaat Tuhan. Sehingga kami merasakan lawatan Allah, pemulihan, keberkatan yang daripada Allah. Dan kami menikmati firman-Mu nanti dan perjamuan kudus. Sehingga semakin kami dilengkapi
dengan perlengkapan dari tempat maha tinggi. Berkati puji-pujian kami, Engkau membangkitkan sukacita dan semangat kami untuk kami meninggikan nama Engkau, karena kami tahu ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan mulut dan sorak-sorai kami tinggikan nama Engkau, dan kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada kuasa dalam darahnya. Dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Haleluya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa. Haleluya. Oh, ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Mari kita berdiri bersama-sama. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dari mani ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, kau diberkati oleh darah Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Apapun yang menjadi hidup kita, kita mau pilihan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
datang ke dunia untuk tebus setiap kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu aku katakan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang haleluya. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin berlebih, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Adalah haleluya adalah. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah milik. Sama-sama haleluya. Haleluya, kita bersukacita di hadirat Tuhan. Dipersilahkan grup Marta memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian grup Marta. Bagaimana Yesus telah bekerja menyelesaikan segala sesuatu untuk kita bersama. Kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Tati, dipersilakan. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu, selamat berbakti di dalam kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya 2 bulan yang lalu itu sakit telinga. Jadi selama 2 bulan ini saya dalam pemeriksaan terus. Ternyata saya sudah di CT scan, sudah foto berbagai macam. Ternyata telinga saya yang kiri ini kayak timbul daging tumbuh gitu. Nah, setelah luka-lukanya yang di lubangnya itu sudah disembuhkan selama 2 bulan ini. Jadi tinggal mengetahui sebabnya itu dari mana. Ternyata dari ini daging yang kayak daging tumbuh di sebelah kiri telinga saya ini. Itu ternyata seminggu yang lalu itu saya periksa lagi ke RSSA, itu dokter memvonis saya. Ini jamur dan bakteri-bakteri yang ini sudah sembuh, Bu. Nah, ini sekarang tinggal ngangkat ini. Ternyata bakteri itu ada di dalam yang seperti daging tumbuh itu tadi. Nah, ini Ibu harus operasi. Terus kemungkinan dokter menyatakan kalau operasi ada 2 alternatif, operasi atau tidak operasi. Kalau operasi itu mengenai di belakang kiri, telinga kiri ini mengenai batok kepala. Jadi otomatis sarafnya kena. Nah, ini kalau dokter mengatakan operasi, Ibu bisa panjang umur. Kalau tidak operasi, Ibu nanti hasilnya perot nanti. Karena di seluruh saluran saraf otak ini sudah menjalar. Nah, begitulah dokter memvonis saya. Saya ditanya, Ibu secepatnya harus ngambil keputusan untuk operasi. Saya bilang terus terang sama dokter, terus terang saya belum bisa ngambil keputusan. Saya tak komunikasi dulu dengan Tuhan saya. Saya berdoa, pulang itu saya berdoa, pokoknya berdoa terus, mohon petunjuk sama Tuhan. Karena kemungkinan 2 alternatif itu tadi semuanya kok kayak nggak ada yang nggak ada yang mengistimewakan lah. Semuanya kayak menuju kepada yang tidak baik. Saya berdoa, pokoknya mohon petunjuk sama Tuhan. Puji Tuhan, saya dapat jawaban langsung. Hidup matimu ada di tanganku. Orang sakit bisa mati, orang sehat bisa mati. Orang sakit bisa sembuh, orang sehat pun kalau sudah ditakdirkan Tuhan mati. Itulah menjadi kekuatan saya. Saya tadi itu sebetulnya enggak mau tapi setelah saya tadi duduk berdoa itu kok digerakkan sama Tuhan. Jadi itulah saudara, saya sedikit banyak mohon bantuan, doa, untuk sidang jemaat keseluruhan GBD Tunggul Permani, Bapak Ibu Gembala, dan hamba Tuhan, untuk mendoakan kami agar segala sesuatu itu terjadilah dalam kehidupan kami. Kalau memang Tuhan yang berkehendak. Terima kasih. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, biar kesaksian ini malah memacu kita semua, memacu Ibu Tati untuk berharap kepada Tuhan. Yang lebih berharap
Dan kita sama-sama ambil keputusan untuk selalu mendoakan Ibu Tati maupun siapa sepun, kita saling mendoakan karena doa orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita akan berikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Percaya kau berfirman, mujizat Tuhan nyata. Yesus telah mengerjakan semuanya untuk kita. Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan. Asal saya dan saudara percayakan firman Tuhan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Nikmati kuasa Tuhan lagi. Nikmati kuasa Tuhan. Percaya kau berfirman,
sakit, hari ini bilur Yesus menyembuhkanmu. Bilur Yesus menyembuhkan apapun itu sakitmu. Kau berfirman, bilurku yang sembuhkan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sempurna.
serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu pagi ini Tuhan. Kalau kami sekawan domba-Mu yang kecil, Allah masih izinkan untuk memuji membesarkan Engkau. Ini suatu anugerah yang terbesar yang terjadi dalam kehidupan kami bersama. Biarlah pujian demi pujian yang telah kami naikkan hanya asal bisa kami memuji. Namun biarlah pujian demi pujian yang telah kami naikkan benar-benar keluar dari dasar hati nurani kami yang paling dalam. Sehingga lewat kuasa pujian Tuhan, belenggu-belenggu tali-tali yang mengikat kehidupan kami boleh terlepas, kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan boleh terlepas, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Roh Kudus turun atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi ini kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati sidang jemaat-Mu yang datang pada saat pagi ini. Kuduskanlah kehidupan kami, layakkanlah kehidupan kami, supaya firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi ini Tuhan, kami boleh memperoleh jawaban yang dari Engkau datangnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya kami serahkan seutuhnya dan sepenuhnya jalannya firman, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilahkan duduk kembali, puji Tuhan. Saya akan undang yang berulang tahun di bulan Mei. Ada 8 orang yang berulang tahun. 1 yang ada langsung ke depan saja mempercepat waktu. Ibu Neni Rosalina, Saudari Dela, Ibu Sujarmi, 4 Bapak Kuncoro, 5 Ibu Suliani, 6 Saudari Kara Iskiel, 7 Bapak Roni, 8 anak Elsa. Saya undang maju ke depan. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Saya akan berdoa yang berulang tahun pagi ini. Bab anugerah-Mu ada, haleluya, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih siraman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu pagi ini. Kekasih-kasih kami yang berulang tahun, beri sehat-sehat selalu. Tuhan, Kau berkati dalam pekerjaannya, Kau berkati dalam iman rohaninya, berkati dalam kesetiaannya. Baik yang dewasa sampai anak kecil yang berulang tahun pagi ini, dilawat oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dari pagi ini dan seterusnya dan selamanya hanya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Dan kami memberkati yang berulang tahun di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
yang ya, mudik ya. Di hari ini bersama-sama berarti keluarga Mas Lukas, keluarga Mas Jonathan, lagi keluarga sahabat saya, silau depan sana ditutup, dibuka lampunya. Pokoknya yang ada bersama-sama, kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, sedikit saya selingi tadi, Ibu Tati tadi ya, kalau ya katakan kalau operasi panjang umur ya, tapi kalau tidak operasi lebih panjang umur, amin. Ini firman Tuhan, ya, lebih panjang umur. Ya. Tadi pujian sudah menyangkut semuanya, bilur yang menyembuhkan. Ya. Jangan salah, saudara nanti berdoa buat hamba Tuhan atau Ibu Gembala Tuhan mungkin gini, Tuhan Ibu Gembala saya sakit, sembuhkan lewat bulir-bulirmu, jangan. Ya. Bulir ini bulir gandum kayak bulir-bulir biji itu bulir. Bilur bukan bu, tapi bi ya. Bilur bukan bulir ya. Puji Tuhan, Bu Tati jangan khawatir. Tuhan pasti mengatur dalam semuanya lewat bilur Yesus, lewat jemaat doa-doanya pasti disembuhkan. Bapak-bapak, Tuhan yang sudah memilih dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nanti sebelum masuk dalam perjamuan kudus, renungan pada pagi hari ini atau firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes. Temukan ayat ini dengan cepat kita akan baca bersama-sama. Pasalnya yang ke-15 dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan berbicara tentang umat pilihan Allah sendiri. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu adalah umat pilihan Allah sendiri. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 dalam ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Saudara baca. Amin. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Sama dengan jemaat yang sudah duduk bersama. Kami perlu urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami sambut firman Allah. Kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya baca ya. Saudara yang baca tadi, sekarang saya baca. Bukan kamu yang memilih aku. Mungkin saya katakan ya, saya ambil saja ya Mas Lukas ya. Mas Lukas bukan ya Mas Lukas yang memilih Tuhan. Mungkin Mas Jonathan sekeluarga ya. Bukan Mas Jonathan yang memilih Tuhan terlebih dahulu. Atau jemaat ya, semua yang ada Mas Bagus, bukan tuh aku yang memilih ya, Tuhan. Tetapi firman Allah katakan ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan nomor satu atau terlebih dahulu, tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih saudara dan saya tepat pada sasaran. Dan Tuhan tidak keliru, Tuhan tidak salah memilih saudara dan saya dijadikan umatnya, dijadikan anak-anaknya, dijadikan umat kesayangannya. Tidak usah takut ya Bu Tati ya, sebab Tuhan yang sudah berkorban mati di kayu salib memilih panjenengan lan kawula. Bukan kamu yang memilih aku, bukan jemaat Tuhan yang memilih Tuhan terlebih dahulu. Tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya yang akhirnya duduk ya, berdampingan. Ini pilihan yang positif, pilihan yang pasti. Kenapa ditulis ayat ini dikatakan bukan kamu, bukan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang memilih Tuhan terlebih dahulu. Tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya
dan aku telah menetapkan, perhatikan, dan Tuhan telah menetapkan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikannya kepadamu, diberikannya kepada saudara dan saya. Amin. Dalam ayat ini mengatakan, yang memilih kita dijadikan umatnya. Saya katakan sekali lagi, yang dijadikan saudara dan saya umat kesayangannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya kita jangan main-main. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, ayat ini katakan ya, jangan kita main-main dalam kehidupan ini. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang sangat berharga. Berharga di mata Tuhan, saudara. Umat pilihan Allah, saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Allah. Dalam ayat ini ya, saudara, kita renungkan sejenak pagi ini sebelum kita masuk di dalam yaitu perjamuan kudus. Siapakah yang memilih saudara dan saya? Siapakah yang memanggil saudara dan saya? Siapakah yang menetapkan saudara dan saya dijadikan anaknya, dijadikan umatnya? Ada rencana yang terbaik, ada rencana yang terindah, ada rencana yang termulia. Itu sebabnya saudara dan saya pagi hari ini mengucap syukurlah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan yang sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, dijadikan umatnya, dipelihara, dijaga, dilindungi, dinaungi, disertai, diberkati. Itu sebabnya pada pagi ini saudara dan saya tidak salah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih saudara dan saya. Bukan majelis pusat, saudara, yang memilih jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Bukan majelis daerah, bukan majelis wilayah, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Langsung saudara, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil kita, yang sudah memilih kita, yang sudah menetapkan kita, supaya kita menghasilkan buah, buah kebenaran, buah sukacita, buah kemenangan. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 niki, kita renungaken sesarengan ya. Oh, ndak aku sing milih Tuhan dhisik, konyol ya. Nanti kita akan hancur, mungkin binasa. Soalnya apa? Nuruti keinginan kita, sebab aku sing milih Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang memilih saudara dan saya, nomor satu ada di depan ya. Bukan saudara dan saya memilih Tuhan, tapi saudara dipilih oleh Tuhan. Akulah ya, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu menjadi jemaat Tuhan GPDI Tunggul Permanu. Sekali Yesus tetap Yesus ya, saudara. Sekali kita ada apa yang terjadi, kita tetap katakan Yesus penolongku, Yesus sahabatku, Yesus satu-satunya yang membawa dalam kehidupan kita kemenangan. Sebabnya jangan kita, sekali lagi kita katakan, main-main dalam kehidupan ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita temukan ayat ini bersama-sama, kita baca dengan satu persatu kata-kata
supaya jelas. 1 Petrus pasal yang kedua dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua dengan ayatnya yang ke-9. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kepada terangnya yang membawa mukjizat. 4 perkawis atau 4 hal saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Yang pertama, kita ini bangsa yang dipilih Allah sendiri. Itu nomor 1. Saudara dan saya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, imamat yang rajani. Ya. Kita sebagai umat pilihan Allah, ya, yang dipilih Allah sendiri. 3, bangsa yang kudus atau bangsa yang sudah dikuduskan Allah sendiri. Sekawan, 4 dikatakan saudara dan saya, saudara dan saya ini umat kepunyaannya Allah sendiri yang dulu ada di dalam kegelapan kepada terangnya yang besar. Ada yang dikatakan dan yang ajaib. Ini cara Allah sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur kegelapan, dari lumpur dosa. Saudara dan saya diselamatkan oleh kasih Kristus. Itu bagian yang keempat, bahwa kita ada dalam terangnya yang ajaib. Cara Allah sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa. Jangan sampai kita lupa apa yang firman Tuhan katakan dan berikan kepada kita, bahwa saudara dan saya bangsa, umat pilihan Allah sendiri. Tetapi kamulah saudara dan saya bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaannya Allah sendiri. Umat atau miliknya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara dan saya ini miliknya atau umat kepunyaan Allah sendiri, bukan milik saudara dan saya sendiri, tetapi miliknya Tuhan sendiri. Bukan miliknya kita, hidup ini bukan miliknya saudara dan saya sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Sebab ayat pokok tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara dan saya sudah ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tadi, dikatakan bangsa atau umat pilihan Allah sendiri. Dia katakan kepunyaannya Allah. Kalau kita kepunyaannya Allah sendiri, miliknya Tuhan, kita katakan di hadapan Tuhan apa, saudara? Bangga, saudara. Lain, saudara, ya. Bangga dengan sombong lain, ya. Kita bangga di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan dalam kehidupan kita, masuk di dalam terangnya yang mulia, terangnya yang ajaib, terangnya yang besar. Ini garis bawahi saudara, kata-kata bangsa yang kudus, kepunyaannya Allah sendiri. Pagi hari ini saudara dan saya bukan kepunyaannya dunia, bukan kepunyaannya siapa-siapa,
tetapi kepunyaannya Tuhan Yesus Kristus langsung, ya. Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebab yang memilih saudara dan saya langsung Tuhan sendiri. Pagi hari ini kita bersyukur, ya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Ayat bagian bawah, ya, katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus yang telah memanggil saudara dan saya. Kamu keluar dari kegelapan. Dulu kita manusia berdosa, ada dalam kegelapan sebelum dipilih oleh Tuhan, kepada kita masuk kepada terangnya yang kudus, kepada terangnya yang ajaib, kepada terangnya yang besar, kepada terangnya yang mulia. Itu yang harus saudara dan saya syukuri. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita bersyukur. Apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, kita dijadikan umat pilihannya. Saudara, pagi hari ini apa yang Tuhan katakan, ya, Tuhan firmankan, ya. Ada mungkin di dalam hati, biasanya kalau khotbah firman perjamuan, saya memang sengaja tidak khotbah tentang kelahiran Tuhan, tentang kematian Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, dan tentang kenaikan Tuhan, dan tentang yaitu nanti puasa Roh Kudus atau hari Pentakosta. Enggak. Memang saya ingin, ya, supaya saudara dan saya tahu dan mengerti, umat pilihan Allah adalah saudara dan saya. Ayat terakhir masuk dalam firman Tuhan, ya, masuk dalam perjamuan. Sebelumnya kita masuk dalam ayat yang terakhir. Roma 8:29. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 29-30. Kita baca bersama-sama, kita temukan semua. Belakang sudah, kalau sudah kita buka Alkitab kita dan kita simak. Roma 8 dalam ayat 29, ayat 30. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kita dimuliakan oleh Allah, saudara. Bukan dimuliakan oleh kita sendiri, tapi dimuliakan oleh Allah. Ayat 29, ayat 30 di dalam Roma pasal yang 29, Roma 8, 29, 30 ini, saudara, penggenapan janji daripada Tuhan Yesus sendiri, biar Yesus sendiri kita muliakan sampai selama-lamanya. Dan mereka yang ditentukannya, kita sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan, ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga, saudara dan saya, diangkat oleh Tuhan, saudara, bangga, saudara. Dan mereka dimuliakannya, sebab saudara dan saya sudah memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga dimuliakan di hadapan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengangkat dalam hidup kita, dan kita dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. 2:9, ya. Dia katakan ayat atas tadi, sebab semua orang yang dipilihnya, ya,
dari semula mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita sama dengan gambarnya Tuhan Yesus Kristus anaknya, supaya ia yang anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya saudara dan saya ingat, saudara dan saya tahu, saudara dan saya mengerti, rencana Allah adalah sangat indah, sangat mulia. Tuhan menolong dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Jangan sampai saudara lupa, yang memanggil saya adalah Tuhan. Kita katakan masing-masing. Yang memilih saudara adalah yang memilih saya, Tuhan. Yang menetapkan saya, Tuhan. Jadi saya adalah miliknya Tuhan. Jangan sampai saudara seperti ayat tadi, kita harus tetap memuliakan, tetap beribadah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam sosok kondisi kehidupan Ibu Tati, ada penyakit? Tidak ada. Kalau saya memangnya waktu periksa ke dokter Erik, Pak Pendeta, ada pembekaan jantung di bagian kanan, dada kanan, dan itu bisa turun, bisa kaki kadang-kadang sakit. Memangnya kaki saya kadang-kadang untuk jalan moro-moro cekluk gitu. Kalau sudah cekluk saya tidak berani jalan, tidak berani berdiri, tenang ya. Nanti kalau saya paksa jalan mungkin bisa kelumpuhan atau gimana, apa stroke, nggak tahu. Tapi saya harus diam, darah Yesus, pelan-pelan. Tapi kalau Bu Tati, ya memang dulu itu periksa di RSU RST, Rumah Sakit Tentara, ya, ada apa itu, tapi sudah dijamah oleh Tuhan. Nah, dengan kesaksian tadi, saya ya agak kaget. Ya. Memang kalau di sini, waktu Bu Tati bilang nanti kena totok kepala, saya ingat Om Penghu, ya, Om Petrus Haryanto itu, ya, totoknya ini, kepalanya itu dipot semua, dulu apa tengkoraknya ini kan. Nah, ini di sini ini memangnya tempatnya apa? Arah ke totok ya, ke tempat apa itu di atas itu. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus, tadi jangan khawatir, bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada barang yang mustahil. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan. Sebab Ibu Tati bukan miliknya sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Ya, saya katakan tadi, saya ulangi, katanya dokter kalau di operasi, Ibu sembuh umur panjang. Tapi kalau tidak dioperasi, apa tidak umur panjang? Lebih umur panjang, sebab pasrah. Sudah tidak ada, dokter mesti kagum, sebab doa jemaat Tuhan di Tunggul Permana. Doa orang benar, besar kuasanya. Doa orang benar, besar mukjizatnya. Saudara tahu, Ibu Gembala, 3 hari ini, ngomongnya itu, lo saja bingung. Angga bingung, saya bingung. Miring idul katanya jaluk miring idul. Sudah miring ngalor tenang, katanya jaluk miring. Loh, sampai kis miring ngalor mbah, sampai Angga gitu. Terus tadi malam, 2 hari, drop luar biasa. Saya katakan, Pak, aku mati, tidak apa-apa mati kalau di tangan Tuhan. Saya cuma katakan gitu, bukan saya tak gandoli, enggak. Ibu Tati bilang, kalau mati ya di tangan Tuhan, kalau hidup umur panjang di tangan Tuhan. Kemarin, tadi malam jam berapa itu? Jam berapa? Jam 12. Apa sih? Kok takon jam? Sadar atau tidak sadar, aku arpe mati. Jawabanku simpel, tidak opo-opo. Asal di tangan Tuhan. Kalau Tuhan panggil, Tuhan jemput, Tuhan angkat. Cuma gitu tak. Apa mau? Udahlah, gandoli gini, bujuku. Saya sendiri belum tentu matinya sama istri saya duluan
istri saya apa duluan saya tidak tahu. Sebab semua itu ada di tangan Tuhan. Kan? Jadi saudara tidak usah susah, tidak usah takut, tidak usah gelisah, tidak usah cemas. Yang penting saudara dan saya menjadi umat pilihan Allah, menjadi umat kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Belum masuk dalam perjamuan kudus. Kita pasrah nyang Tuhan Yesus Kristus mawon. Diri bersama-sama. Biar janji Tuhan digenapi oleh Tuhan. Angkat pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, dan seterusnya. Menyelamatkanku.
dijadikan umatnya, saudara-saudara dijadikan anaknya, kita dijadikan miliknya. Kita bangga saudara punya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Tetaplah mempercayai pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tetaplah setia kepada Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah firman-Mu meneguhkan iman seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menyentuh iman hati kami bahwa hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Tuhan yang sudah memilih dalam hidup kami. Menetapkan kami supaya kami ada di dalam penyertaan Tuhan dan kami tetap menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, mengokohkan iman kami firman-Mu Bapa. Roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus, bentar kami akan terima. Kuduskan kami, layakkan kami, dan berkati kami. Dan pakai Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikan tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami menenangkan hati untuk kami menerima berkat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Jaman, Bapak Yermianova, Bapak Arinawa untuk maju ke depan untuk membagikan perjamuan kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tolong Pak Arinawa. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan
saudara semua sudah dilayani dengan baik. Kalau sudah terima roti dan anggur, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, kita angkat roti di tangan kanan dan kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan firman Tuhan. Dengan iman darah, tubuh dan Kristus. Tubuh adalah yaitu pengembang Tuhan darah. Tubuh Kristus ini yang dipecah-pecahkan dan darah Kristus. Darah yang bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa menyempurnakan. Di dalam Injil Matius dikatakan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh Kristus. Kita akan makan bersama-sama yang sudah dipecah-pecahkan, menyatu dengan saudara dan saya. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Tuhan kerjakan. Kawan taruh tangan kanan, kita angkat. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunanmu. Dan terima kasih atas berkat-Mu, pengorbanan-Mu, darah yang Kau tumpahkan. Dan lewat inilah Tuhan, darah dan bilur-bilur Yesus yang membawa mukjizat. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Kita katakan haleluya. Kita katakan bersyukur. Kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan lewat tubuh Kristus dan darah Tuhan sudah pecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Pagi ini dengan percaya hanya sepotong tubuh, sepotong roti, yaitu tubuh Kristus. Hanya secawan kecil itu darah Yesus yang mengalir. Dialirkan di Bukit Golgota di Kalvari. Untuk setiap orang yang berseru memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kemenangan dan mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Engkau sudah memberkati lewat perjamuan ini ya Bapa pada siang ini. Tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah pecah-pecahkan, darah Kristus yang Kau tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kami. Sudah kami terima bersama-sama dan seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu sudah dilawat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, bahkan penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan lewat bilur Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gelas bisa dikumpulkan. Nanti disambung dengan persembahan yang kedua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kita angkat pujian.
menyerahkan persembahan kedua. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, tangan-tangan yang terulur, baik tangan sepersepuluh yang hari ini juga dikembalikan jemaatmu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti tutup doa. Latihan grup pria, ya, tinggal grup pria untuk latihan pujian. Ibadah saya kira langsung seperti di warta, ya. Kamis ibadah tengah minggu, lalu Sabtu kaum muda minggu pagi anak-anak, dan Sabtu kaum muda minggu siang ke tengah songo kados niki wau boten wonten perubahan tetap, ya. Dan terima kasih juga kepada keluarga Masjidatan, keluarga Lukas yang lain. Tuhan memberkati bisa bersama-sama ibadah, ya. Mudik, ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri besok, ya. Mohon maaf lahir batin. Tuhan Yesus memberkati supaya apa yang kita kerjakan pagi hari ini, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Tutup dalam doa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita akan angkat satu pujian. Kalau saudara dan saya ada, ya, oleh karena kemurahan Tuhan, itu semua karena janji Tuhan. Oleh kemurahan, angkat pujian. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal, pertengahan sampai akhirnya. Memberkati pelayan-pelayan-Mu semua. Tuhan, terima kasih. Pesan-pesan firman Allah menguatkan iman kami jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang Tuhan sudah pilih sendiri. Menjadikan umat pilihan, umat ketebusan-Mu, umat kesayangan-Mu, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus pagi ini bersama-sama jemaat yang duduk bersama-sama, yang berdiri bersama-sama, berdoa dalam kehidupan Ibu Tati. Tuhan, Kau tahu kehidupan Ibu Gembala, Tuhan Kau tahu kehidupan Ibu Tutik, Tuhan, yang seringkali dalam pinggang yang sakit. Dengan yang lain Tuhan, Ibu dituriat, dipulihkan, dibaharui lewat bilur-bilur Yesus, disembuhkannya, disempurnakan, ya Bapak. Tuhan, supaya Ibu Tati tidak mengalami suatu kecemasan, tidak mengalami suatu ketakutan, tidak mengalami suatu kekhawatiran, tetapi pasrah kepadamu, ya Tuhan, agar semua apa yang Tuhan mau adalah indah, adalah yang terbaik, ya Tuhan.
juga dalam kehidupan Ibu Gembala, Tuhan juga yang memulihkan semuanya. Kami hanya pasrah ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Sudah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun ya Tuhan. Terima kasih kami yang jauh yang Tuhan bisa bersama-sama ibadah pada siang hari ini bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih sebentar berlatih pujian grup pria. Dan selesai kami pulang, kami beranjak dari tempat ini ke tempat masing-masing. Bungkus kami dengan darah Kristus, supaya kami tetap ada di dalam kesehatan, tetap ada di dalam penyertaan. Awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah siang ini sudah diberkati lewat yaitu firman Tuhan lewat perjamuan kudus. Biarlah semuanya ini yang kami kerjakan, jerih payah kami tidak sia-sia. Diberkati keluarga jemaat-Mu, rumah tangga, keperluannya, pekerjaannya yang diusahakan. Tuhan Yesus memberkati. Ini ucapan syukur dan penyembahan doa kami yang kami panjatkan di dalam Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi bagian kami bersama pada siang ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Haleluya.